Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini bernama Riki Firmansyah dengan NIM 125. Saya akan mempresentasikan proposal Implementation Association Rule untuk prediksi gejala yang paling sering muncul bersamaan pada pasien COVID-19. Untuk memenuhi tugas yaitu metode penelitian. Latar belakang COVID-19 sudah dideklarasikan sebagai darurat kesehatan masyarakat secara global Public Health Emergency oleh Organisasi Kesehatan Dunia yaitu WHO pada 30 Januari tahun 2020. Coronavirus adalah jenis virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui dapat menyebabkan penyakit dengan gejala berat seperti Middle East Respiratory Syndrome dalam singkatan MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome yaitu SARS. Corona disease pada tahun 2019 pada manusia, virus penyebab COVID-19 ini dinamakan SARS-CoV-2. COVID-19 adalah penyakit baru di mana penelitian terkait penyakit ini masih sedikit. Diperlukan informasi yang berbasis bukti evidence based tentang perawatan, pengobatan maupun informasi lainnya terkait penyakit COVID-19 ini. Pada umumnya, penelitian ini akan mengumpulkan informasi melalui dataset yang berguna untuk menampung data pasien. Kemudian data tersebut diolah sehingga dapat diketahui pola gejala yang terjadi kepada para COVID-19. Menemukan bahwa gejala biasanya muncul secara bersamaan dengan gejala Y pada pasien. Teknik ini disebut Association Rule Analysis yang merupakan salah satu cara melakukan data mining. Ada beberapa faktor dapat mendukung keunggulan dalam menggunakan gejala metode ini. Salah satu faktor yang penting adalah dalam hal gejala tersebut sudah terdata dan benar adanya. Dengan adanya data mining terhadap data gejala-gejala ini, penelitian minimal mengetahui dengan lebih baik bagaimana cara mengetahui lebih cepat penyebaran COVID-19 dengan mengetahui gejala-gejala apa yang muncul secara bersamaan. Rumusan masalah dari COVID-19 ini, bagaimana merupakan terus dari penelitian ini, bagaimana menentukan aturan asosiasi pada pola gejala yang paling sering muncul secara bersamaan pada pasien COVID-19. Dan batasan masalah untuk tidak memerlukan area pembahasan, maka batasan dari penelitian ini, objek yang menjadi sasaran adalah penelitian ini adalah gejala awal COVID-19. Data dianalisa hanya data gejala pasien COVID-19 pada tahun 2020. Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di sana di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian adalah membantu pada peneliti menemukan hubungan tersembunyi antara pola gejala pasien COVID-19 menggunakan Association Rule mining dan membantu dalam pengambilan keputusan klinis untuk pasien COVID-19 dengan menggunakan sistem. Guna penelitian ini yaitu bagi mahasiswa memberikan informasi mengenai rangsangan sistem yang akan dibangun untuk mengetahui gejala awal yang sering muncul bersamaan pasien COVID-19. Bagi peneliti yaitu membagi pemecahan masalah gejala COVID-19 dengan mengaplikasikan metode Association Rule pada kasus ini. Dan tinjauan pustaka di sini artinya data mining adalah penarian informasi berharga dalam jumlah besar volume data. Hal ini membantu organisasi berfokus pada informasi yang paling penting di data warehouse. Data mining dapat menjadi alat untuk memprediksi tren masa depan dan perilaku, membantu organisasi untuk membuat keputusan berbasis kemampuan proaktif. Menurut Belazi dan Zupan, data mining adalah proses pemilihan, mengeksplorasi dan pemodelan data dalam jumlah besar untuk menemukan pola atau hubungan yang jelas dan berguna dalam proses analisis data. Tahapan data mining di sini yaitu dalam aplikasi. Data mining sebenarnya merupakan bagian dari Knowledge Discovery in Database dalam singkatan KDD, bukan sebagai teknologi yang utuh berdiri sendiri. Data mining merupakan suatu bagian langkah yang penting dalam KDD, terutama berkaitan dengan ekstraksi dan perhitungan pola-pola dari data sendiri. Data yang ditelusuri yaitu selection, pre-processing, transformation, data mining,
interpretation and evaluation. Sini ada tahap pengertian dari tahapan data mining, yaitu selection adalah salah satu teknik data mining yang umum digunakan pada tahapan processing. Teknik digunakan untuk mengurangi kompleksitas atribut yang akan dikelola pada processing dan analis. Pre-processing mempersiapkan data dengan cara membersihkan data, informasi atau file yang tidak dibutuhkan, yang tidak dibiarkan hanya akan memperlambat proses query. Transformation yaitu data yang melalui proses select dan pre-processing tidak begitu saja langsung digunakan, tapi ditransformasikan terlebih dahulu ke bentuk yang lebih navigable dan usable. Data mining. Data ini dipusatkan untuk mendapatkan pola dari data, extraction of data, interpretation and evaluation. Dalam proses ini, data atau pola yang diidentifikasikan oleh sistem kemudian diterjemahkan, diinterpretasikan ke dalam bentuk knowledge yang lebih mudah dimengerti oleh user untuk mengambil keputusan. Association rules mining adalah bidang penelitian aktif di komunitas data mining. Association rules mining digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah kesehatan. Biasanya ada banyak hubungan antara atribut, gejala, dan penyakit. Menemukan hubungan ini dapat membantu peneliti menjadi lebih baik memahami penyakit dan biomarkernya. Association rule meliputi dua tahap: mencari kombinasi yang paling sering terjadi dari suatu item set, mendefinisikan condition, dan result untuk conditional association rule. Umumnya ada dua ukuran digunakan dalam menentukan suatu association rule, yaitu support dan confidence. Kedua ukuran ini nantinya berguna dalam menentukan interesting association rule, yaitu untuk dibandingkan dengan batasan yang telah ditentukan. Support metrik pertama ditetapkan untuk market basket. Analisa adalah support, yang merupakan probabilitas dari asosiasi probabilitas dari dua item yang dibeli bersama-sama. Support merupakan probabilitas dari asosiasi probabilitas dari dua item yang dibeli bersama-sama. Support dihasilkan dari beberapa kali jumlah item A dan B terjadi bersama dalam transaksi yang sama dibagi dengan jumlah total dari transaksi tersebut. Support dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu support X, Y, probability X, total number of transaction. Confidence dihasilkan dari beberapa kuat hubungan gejala yang muncul. Confidence dapat dirumuskan sebagai berikut. Analisis asosiasi dengan data mining. Analisis asosiasi dikenal dengan sebagai salah satu teknik data mining yang menjadi dasar dari berbagai teknik data mining lainnya. Khususnya salah satu tahap dari analisis asosiasi disebut analisis pola frekuensi tinggi, yaitu frequent pattern mining, yang menarik perhatian banyak peneliti untuk menghasilkan algoritma yang efisien. Penting tidaknya suatu aturan asosiatif diketahui menggunakan dua parameter: support, nilai penunjang, yaitu persentase kombinasi item tersebut dalam database, dan confidence, nilai kepastian, yaitu kuatnya hubungan antara item dan aturan asosiasi. Tahapan penelitian di sini itu pengumpulan dataset. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan online. Secara publik, dataset gejala COVID-19 terdiri dari atribut, yaitu di pasien, breathing problem, bronchial, sore throat, running nose, asthma chronic disease, heart disease, diabetes, hypertension. Terdiri dari 5.434 data. Nilai minimum support ditetapkan sebesar 10% dan nilai minimum confidence ditetapkan 70%. Pengolahan data awal. Pada gejala terdapat satu atribut yang perlu dihapus, yaitu atribut ID pasien, dikarenakan atribut tersebut dari perlu dilakukan seleksi fitur, sehingga atribut yang akan digunakan pada pengolahan dataset gejala yaitu 10 atribut. Itu yang diusulkan. Pada penelitian ini menggunakan algoritma a priori untuk menemukan korelasi item set dari data gejala tahap awal. Algoritma a priori yaitu melakukan scanning data item set untuk mendapatkan kandidat satu, lalu menghitungnya nilai support dari data kandidat. Menggunakan persamaan dari nilai minimum support ditetapkan sebagai 10% item set yang memiliki nilai support kurang dari 10% tidak akan digunakan lagi. Langkah-langkah eksperimen dilakukan: menyiapkan dataset dan melakukan pengolahan data awal guna menghapus atribut yang tidak diperlukan. Untuk percobaan kali ini, menerapkan algoritma a priori untuk menemukan frekuensi item set melakukan
melakukan evaluasi hasil dengan menghitung nilai rasio. Evaluasi metode yang diusulkan diuji dengan mengetahui kekuatan korelasi melalui perhitungan Lipp ratio. Dan di sini ada jadwal penelitian, yaitu bulan pertama pencarian dan pemilihan objek penelitian. Dan ada penentuan topik dan perumusan masalah penelitian. Pada bulan 2 itu ada pengumpulan dataset dan pengumpulan dataset awal. Dan ada penerapan algoritma a priori dan menemukan frekuensi item set, evaluasi akhir, dan hasil akhir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.